Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis gaya bahasa, iklan kosmetika, dan obat-obatan berbahasa Indonesia pada media massa cetak di Bali. Kami dari kelompok 4 sebelumnya meminta izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Linda Dewi Puji Hastuti, NIM 18 021 040 2014. Yang kedua, Vira Aldila Nurjanah, NIM 18 021 040 2015. Dan yang ketiga, Umi Nasruhah, NIM 18 021 040 2016. Selamat menonton. Baik teman-teman, berikut jenis gaya bahasa yang dapat ditemukan pada iklan kosmetika dan obat-obatan berbahasa Indonesia pada media massa cetak di Bali. Gaya bahasa pertama yaitu klimaks. Klimaks adalah gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang semakin meningkat kedudukannya dari gagasan sebelumnya. Kata-kata yang digunakan semakin lama semakin mengandung penekanan. Contoh kutipan klimaks yang pertama adalah kunyit asam sirih plus madu sido muncul selain bermanfaat menjaga kulit mulus, bau badan segar, badan tidak mekar, juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan kewanitaan. Gaya bahasa klimaks yang dapat ditemukan bentuk frasa pada kutipan tersebut ialah kulit mulus, bau badan segar, badan tidak mekar, dan bermanfaat menjaga kesehatan kewanitaan. Dalam contoh tersebut, klimaks digunakan untuk menyatakan manfaat kunyit asam sirih plus madu sido muncul. Hal ini akan dapat menarik minat pembeli. Contoh yang kedua yaitu gunakan pembersih dan penyegar Viva, cara maksimal agar wajah bersih, sehat, dan terawat. Gaya bahasa klimaks yang ditemukan dalam bentuk frasa pada kutipan tersebut yaitu wajah bersih, sehat, dan terawat. Frasa tersebut menyatakan makna frekuentatif. Jadi, klimaks dalam iklan digunakan untuk menekankan gagasan yang diungkapkan dan pada akhirnya akan meyakinkan konsumen untuk membeli. Yang kedua adalah repetisi. Gaya bahasa repetisi ini yaitu perulangan kata yang dianggap penting di dalam kalimat. Contoh kutipan repetisi ini yang pertama adalah diare mudah timbul pada tempat-tempat yang kurang terjaga kebersihannya. Jika Anda diare lalu diperiksa, pasti diberi New Diatabs. Namun sekarang Anda dapat membeli New Diatabs secara bebas juga. New Diatabs mengandung 600 mg Attapulgite yang bekerja dengan adsorben, menyerap, membuang racun, bakteri, dan virus, serta menghentikan diare tanpa menyebabkan kembung maupun sembelit. Gaya repetisi dalam contoh tersebut dapat dilihat dari pengulangan kata bebas New Diatabs yang bertujuan untuk meyakinkan konsumen akan produk tersebut. Yang kedua, yaitu keramaslah teratur dengan Nature pencuci rambut agar rambut tidak mudah rontok. Kemudian gunakan Nature penguat rambut untuk mendapatkan rambut yang indah dan sehat dengan akar yang kuat. Nature kemasan 2-in-1 dapat diperoleh di supermarket dan minimarket terkemuka di kota Anda. Gaya repetisi dalam contoh tersebut dapat dilihat dari pengulangan kata bebas yaitu Nature. Tujuannya untuk meyakinkan konsumen tentang produk tersebut. Baik, selanjutnya akan diserahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Selanjutnya,
Saya Vira Aldila Nurjana, NIM 15, akan menjelaskan mengenai majas hiperbola dan majas personifikasi. Yang pertama, majas hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang biasanya melebih-lebihkan dari sesuatu yang biasanya terjadi. Majas hiperbola biasanya melebih-lebihkan jumlah, ukuran, dan lain-lain. Contoh kutipan hiperbola dalam jurnal tersebut ialah acne care, akhiri masalah jerawat Anda hingga ke akarnya. Anda punya masalah jerawat yang tak mau pergi? Menghilangkan jerawat dan mencegahnya datang kembali diperlukan langkah tepat sasaran dari dalam langsung ke pusat jerawat. Acne care, inovasi terbaru perawatan kulit jerawat. Acne care mengandung formula khusus anti jerawat. APC kompleks yang merupakan komposisi spesial, vitamin dan mineral penting yang memberi nutrisi pada kulit, mengurangi jerawat, dan menyehatkan kulit yang efektif, alami, dan aman. Jadi, contoh kutipan hiperbola tersebut menunjukkan adanya kata-kata yang menggunakan gaya hiperbola itu terletak pada kata ke akarnya dan juga kata pusat jerawat, di mana penulis menggunakan gaya hiperbola untuk meyakinkan konsumen bagaimana sebenarnya khasiat dari obat jerawat dan tentunya untuk menarik minat konsumen. Yang kedua adalah majas personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang berusaha untuk membuat benda mati seolah-olah melakukan sikap dan juga perilaku seperti manusia. Contoh kutipan personifikasi di dalam jurnal tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, secantik gadis. Masih terbayang pertama kali kamu menyentuh kulitku. Belayan paling lembut yang pernah aku rasakan. Dan kini, menjelang remaja, belum ada yang bisa menandingi kelembutan sentuhanmu. Bagiku, cuma Cushion Baby Lotion yang halus dan lembut untuk merawat kulit tubuhku selembut bayi. Jadi, pada kutipan tersebut, gaya bahasa personifikasi dapat dilihat dari pemakaian kata menyentuh, belayan paling lembut, kemudian kelembutan sentuhanmu. Jadi, Cushion Baby Lotion itu kan benda mati, tapi ia seolah-olah digambarkan seperti manusia yang bisa menyentuh atau membelai selembut belayan manusia, begitu. Kemudian tujuan dari pemakaian gaya personifikasi dalam kutipan tersebut ialah untuk memberikan gambaran kepada konsumen bagaimana sebenarnya manfaat dari Cushion Baby Lotion tersebut. Lalu yang kedua adalah jangan tutupi wajahmu dengan banyak bintik, apalagi bintik jerawat. Sibak kecantikanmu dengan Pond's Active Antibacterial Facial Scrub. Antibakterinya mencegah jerawat, soft scrubnya mengangkat sel kulit mati, wajah mulus, segar, kian cantik. Jadi gaya personifikasi di dalam contoh kutipan tersebut itu terletak pada kata mencegah dan juga mengangkat sel kulit mati. Perilaku mencegah dan juga mengangkat itu sebenarnya adalah perilaku manusia, tapi di dalam kutipan iklan tersebut itu digambarkan bahwa benda yakni Pond's itu bisa melakukan kegiatan ataupun tingkah laku yang biasanya manusia lakukan, di mana tujuan dari pemakaian gaya personifikasi di dalam iklan tersebut ialah untuk memperoleh gambaran sebenarnya bagaimana khasiat ataupun manfaat dari Pond's Antibacterial Facial Scrub itu. Selanjutnya yaitu gaya bahasa epitet. Menurut Tarigan tahun 1990 halaman 131, gaya bahasa epitet adalah gaya bahasa yang mengandung acuan yang menyatakan suatu sifat, ciri khas dari seseorang atau suatu hal. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh kutipan gaya bahasa epitet dalam iklan. Yang pertama,
Begitu flu yang disertai batuk datang, tak perlu cemas. Minum segera Bodrek Flu dan Batuk yang redakan flu sekaligus batuk tanpa ngantuk. Dengan Bodrek Flu dan Batuk, produktivitas Anda tidak akan terganggu. Kegiatan akan terus berlanjut. Nah, gaya epitet dalam contoh tersebut terletak pada kalimat begitu flu yang disertai batuk datang, minum segera Bodrek Flu dan Batuk yang dapat meredakan flu sekaligus batuk tanpa ngantuk. Nah, tujuan pemakaian dari gaya bahasa tersebut ialah untuk menunjukkan kelebihan produk yang ditawarkan. Dalam hal ini yaitu produk Bodrek Flu dan Batuk. Nah, yang kedua yaitu kenali batuk Anda agar tidak salah pilih obat. Woods merah untuk batuk tidak berdahak dan Woods biru untuk batuk berdahak. Nah, teman-teman, gaya bahasa epitet dalam contoh tersebut terletak pada kalimat apabila batuk tidak berdahak, minumlah Woods merah, dan bila batuk berdahak, minum Woods biru. Nah, tujuan pemakaian gaya bahasa tersebut adalah untuk menunjukkan kelebihan produk yang ditawarkan. Dalam hal ini, yaitu produk Woods biru dan Woods merah. Selanjutnya yaitu gaya bahasa simile atau persamaan. Simile atau persamaan adalah perbandingan yang bersifat eksplisit. Perbandingan yang bersifat eksplisit adalah langsung menyatakan sesuatu sama dengan yang lain. Biasanya ditandai dengan kata-kata yang menunjukkan kesamaan. Misalnya, seperti, sama, sebagai, bagaikan, laksana, dan lain-lain. Nah, berikut ini contoh kutipan simile atau persamaan dalam iklan Citra. Citra, dalam 6 minggu si kembar akan tampak bagai pinang tak berbelah. Tak lama lagi kulit Santi akan sama putihnya dengan kulit Sinta. Gaya bahasa simile dalam contoh tersebut terdapat dalam kalimat bagai pinang tak berbelah. Maksudnya, kulit Sinta dan Santi akan sama putihnya. Nah, tujuan pemakaian gaya bahasa tersebut adalah agar calon pembeli atau konsumen dapat membayangkan perubahan warna kulit setelah memakai Citra dalam waktu yang tidak begitu lama. Kulit Santi akan putih bersih seperti yang diharapkan sebelumnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.